Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alam Sukma. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Budak Pesugihan Demit Gunung Ringgit karya M. Tauhid, diambil dari majalah misteri edisi 590. Dan mari kita langsung masuk ke ceritanya. Menantu, cucu, dan cucu menantu menjadi budak pesugihan demit Gunung Ringgit. Mereka dijadikan tumbal di alam astral gunung itu, dengan tugas utamanya memindahkan karung-karung yang berisi uang dan harta karun. Semakin banyak karung yang dipindahkan, akan semakin melimpah pula kekayaan orang yang telah menjadikannya sebagai tumbal. Lepas tengah malam, sekeping rembulan tampak jauh terkulai di pucuk cemara. Hardi menyaksikan pemandangan tersebut dari balik jendela kamarnya yang ia sibakkan gordennya. Sejenak, ia menikmati pemandangan tersebut sebelum akhirnya melangkah ke sisi pembaringan istri dan anak-anaknya. Sejurus Hardi mengamati satu persatu istri dan 3 anaknya. Mereka terlihat lelap sekali dalam tidurnya. Hardi menghela nafas panjang ketika ancaman kehilangan atas orang-orang tercinta itu mendadak menyergapnya. Sungguh, aku tidak ingin kehilangan kalian. Hati Hardi berbisik sekaligus berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Ancaman tersebut hampir selalu menghantui Hardi setelah kehilangan demi kehilangan dialaminya. Mula-mula, ibunya sendiri yang meninggal dunia secara misterius. Kemudian disusul oleh kematian adik kandungnya dan kakak iparnya yang juga meninggal secara misterius. Tanpa sebab musabab yang pasti, mendadak mereka pergi satu persatu, meninggalkan Hardi untuk selama-lamanya. Kepergian mereka yang misterius itu tak urung menimbulkan sasus di kalangan warga. Isu yang berkembang di masyarakat, Bagimun telah bersekutu dengan demit Gunung Ringgit. Atas persekutuannya itu, kakek Hardi tersebut mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan kompensasi nyawa menantu cucu dan cucu menantu. Semula, Hardi ragu dengan isu yang berkembang di masyarakat itu. Ia tidak yakin benar bahwa kakeknya akan setega itu terhadap menantunya sendiri, terhadap cucu dan cucu menantunya sendiri. Bagaimanapun, cucu itu bagian dari darah dagingnya sendiri. Jika ia sudah tega terhadap bagian dari darah dagingnya sendiri, berarti kakeknya itu secara tidak langsung sudah melakukan kekejaman terhadap dirinya sendiri. Boleh jadi yang dikatakan masyarakat itu benar, bahwa kakekmu memang salah seorang penganut pesugihan Gunung Ringgit. Tetapi ketika engkau malah mendapat marah dari kakekmu karena menanyakan kebenaran akan hal itu, engkau harus berusaha mencari jawaban dengan cara lain. Nasihat Kiai Gufron tiba-tiba terngiang di telinga Hardi. Bagi Hardi, Kiai Gufron seorang tua yang bijaksana. Dan malam itu, dalam kesendirian Hardi, segala ucapan dan nasihat Kiai Gufron kembali terngiang-ngiang. Termasuk ketika Kiai Gufron berkata, "Sekarang, coba kita berpikir dengan logika. Jika memang kakekmu itu benar-benar tidak bersekutu dengan demit Gunung Ringgit, mengapa setiap orang mengambil apapun dari pekarangan rumah kakekmu itu? Setelah pulang ke rumah, tiba-tiba kerasukan, kejang-kejang, dan bicaranya meracau." Atas saran Kiai Gufron pula, Hardi bertekad untuk mengungkap tabir gelap yang menyelimuti kekayaan kakeknya yang dinilai tidak wajar. Pekerjaan spiritual itu akan dilakukan Hardi dengan didampingi Kiai Gufron. Lamunan Hardi buyar bersama telepon dari Kiai Gufron yang memintanya bersiap ke Gunung Ringgit. Sekitar 10 menit berikutnya, Kiai Gufron tiba di rumah Hardi. Hardi menyambut kedatangan Kiai Gufron dengan penuh kehangatan.
Bagaimana Kiai? Kita langsung berangkat ke Gunung Ringgit, kata Hardi. Boleh, jawab Kiai Gufron. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 kilometer, akhirnya Hardi dan Kiai Gufron tiba di Gunung Ringgit. Selama ini masyarakat mengenal Gunung Ringgit itu sebagai tempat mencari pesugihan. Dan kabar yang beredar di masyarakat, siapapun yang bersekutu dengan demit Gunung Ringgit harus rela mengorbankan menantu, cucu, dan cucu menantunya. Karena syarat tumbal yang demikian itu, pencari pesugihan di Gunung Ringgit adalah para orang tua yang sudah menikahkan anaknya. Tanpa banyak bicara, Kiai Gufron dan Hardi berjalan beriringan meniti jalan setapak yang cukup terjal. Pekerjaan spiritual malam itu akan dilakukan keduanya di salah satu titik keramat Gunung Ringgit. Titik keramat yang dimaksud berupa sebuah punden yang terkenal dengan sebutan Punden Songsong Buana. Di punden inilah negosiasi spiritual dilakukan oleh mereka yang ingin bersekutu dengan demit Gunung Ringgit dalam upaya mencari kekayaan. Hardi, yang harus kamu ingat, tugas saya hanya memperlihatkan alam astral Gunung Ringgit. Perkara bagaimana nanti keputusan sikapmu atas apa-apa yang kamu saksikan itu sepenuhnya tergantung dirimu sendiri, kata Kiai Gufron mengingatkan Hardi. Ucapan itu disampaikannya setelah tiba di Punden Songsong Buana. Iya Kiai, saya mengerti. Saya hanya ingin mengetahui kebenaran di balik isu yang beredar di masyarakat bahwa kematian almarhum ibu saya, adik kandung saya, dan kakak ipar saya semata-mata disebabkan oleh persekutuan kakek saya dengan demit Gunung Ringgit, kata Hardi menanggapi pernyataan Kiai Gufron. Benar Hardi, kamu harus mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari sesuatu yang menjadi ketidakpercayaanmu itu, sebelum akhirnya menentukan langkah berikutnya sebagai amanah dari keputusanmu. Hanya dengan demikian, kamu akan berusaha mati-matian untuk melindungi dirimu sendiri, juga istri dan anak-anakmu dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit, urai Kiai Gufron. Ya Kiai, saya paham, kata Hardi. Baiklah, sekarang kita mulai saja, ucap Kiai Gufron seraya mengambil tempat di sebelah Hardi. Apapun yang kamu lihat setelah berhasil memasuki alam astral nanti, kamu harus kuat. Semakin kamu kuat, semakin banyak hal yang bisa kamu lihat. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, bahwa apapun yang kamu lihat, jangan sampai kamu terpengaruh. Kamu harus tetap berada di tempatmu dan jangan beranjak seinci pun di mana kamu berada, lanjut Kiai Gufron memberikan wejangan-wejangan kepada Hardi. Baik Kiai, kata Hardi. Baiklah, sekarang kita mulai saja dengan menyebut asma Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi apa yang menjadi keinginan kita malam ini, kata Kiai Gufron seraya mengajak Hardi membaca basmalah sebagai tanda dimulainya aktivitas spiritual memasuki alam astral Gunung Ringgit. Keanehan tiba-tiba terjadi. Setelah dibacakan bacaan-bacaan tertentu terhadap diri Hardi oleh Kiai Gufron, tiba-tiba saja Hardi merasa berada di sebuah padang gersang yang sangat luas. Hampir tak terlihat ada tanaman yang tumbuh di areal tersebut. Sekujur tubuh Hardi mendadak pula bersimbah keringat. Padahal baru saja dirinya menggigil kedinginan oleh dinginnya udara malam yang serasa menusuk tulang. Di padang itu, Hardi melihat banyak sekali orang berjalan hilir mudik, bolak-balik dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka terdiri dari para laki-laki dan perempuan. Usianya pun bervariatif, mulai dari kanak-kanak hingga yang sudah cukup berumur. Satu sama lain seolah tidak saling kenal. Sama sekali tidak ada tegur sapa di antara mereka. Hanya berjalan hilir mudik saja, dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka berjalan hilir mudik dari satu tempat ke tempat lainnya bukan tanpa beban. Sebab
Masing-masing dari mereka membawa karung. Yang laki-laki membawa karung itu dengan jalan di panggungnya. Sedangkan yang perempuan membawanya dengan cara digendong di belakang. Seperti yang dilakukan penjual jamu gendong. Karung-karung itu berada di suatu tempat dan terlihat teronggok seperti anak gunung. Orang-orang yang hilir mudik itu mengambilnya satu persatu untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Mereka bekerja di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Hardy menyaksikan pemandangan itu dari bilik persembunyiannya yang berupa sebuah batu besar. Dengan hati berdebar-debar karena melihat seorang perempuan yang wajahnya sudah tidak asing lagi. Perempuan itu tidak lain adalah almarhum ibunya yang meninggal dunia ketika dirinya baru saja masuk SMA. Hampir tidak berkedip, ia menyaksikan almarhum ibunya yang hilir mudik memindahkan karung-karung itu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan terseok-seok. Sang ibu terlihat oleh Hardy sudah sangat kelelahan sebelum akhirnya jatuh terjerembab dengan tubuh tertindih karung yang digendongnya. "Ibu!" Spontan, Hardy berseru melihat ibunya terjatuh mencium tanah. Ia ingin berlari menemuinya, tapi aneh. Kakinya mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak. Bahkan, ketika akhirnya terlihat ibunya dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh seorang yang berdandan ala algojo, Hardy tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menangis nelangsa. Bukan hanya almarhum ibunya saja yang sempat terlihat Hardy di padang gersang yang panas menyengat itu. Ia juga melihat almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya. Seperti almarhumah ibunya, keduanya juga menjalani aktivitas yang sama, yakni berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan beban karung yang dipanggulnya. Tetapi Hardy merasakan keanehan dari sikap mereka itu, di mana satu sama lain seperti tidak saling kenal. Bahkan ketika almarhumah ibunya jatuh dicambuki secara kejam oleh seorang algojo yang berwajah sangar, baik almarhum adiknya ataupun almarhum kakak iparnya diam saja sekalipun mereka melihatnya. Hardy sangat kesal dengan sikap almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya. Ia ingin sekali berlari dari tempat persembunyiannya dan membuat perhitungan dengan mereka. Tetapi, lagi-lagi, kaki Hardy mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak, hingga sama sekali tidak bisa bergerak. Tetapi di puncak kegeraman Hardy, mendadak terlihat almarhum adiknya jatuh kelelahan. Begitu juga dengan almarhum kakak iparnya. Keduanya pun mengalami nasib yang sama dengan almarhum ibunya. Dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh algojo yang lainnya. Pemandangan tersebut membuat Hardy ingin melampiaskan kemarahannya. Tetapi, ia sama sekali tidak bisa bergerak dari tempatnya. Hardy benar-benar tersiksa karena untuk berteriak saja, mulutnya mendadak seperti terkunci. Benar-benar tidak ada yang bisa diperbuat Hardy dengan pemandangan yang nyalang di depan matanya itu, sekalipun menimpa orang-orang yang sangat dicintainya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar!" Seruan Kiai Gufron bergema sangat menggetarkan. Bersamaan dengan tiba-tiba saja pemandangan astral yang nyalang di depan mata Hardy lenyap. Hardy kembali di alam kenyataan dengan posisi sama sekali tidak berubah dari semula, yakni duduk bersila bersebelahan dengan Kiai Gufron. Cahaya sekeping rembulan yang berpendar di sebuah puncak pohon membantu penglihatan Kiai Gufron melihat mata Hardy berair. Sesenggukan, tangis Hardy menyibak keheningan malam puncak Gunung Ringkit. Kiai Gufron berusaha menghiburnya. "Hardy, hanya dengan mengikhlaskan yang telah terjadi, semuanya akan terasa ringan. Ini memang sulit. Saya sendiri belum tentu bisa melakukannya. Seandainya yang terjadi pada dirimu menimpa diriku," ujar Kiai Gufron dengan sangat berhati-hati. "Benar Kiai, saya akan mencobanya, sekalipun sulit rasanya. Kini tidak ada keraguan lagi bagi saya untuk mempercayai Sasus yang selama ini beredar di masyarakat. Tugas saya sekarang
adalah membentengi istri dan anak-anak saya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Saya mohon Kiai bisa membantu saya, khusus untuk hal ini, kata Hardi di sela sesenggukan tangisnya. Insya Allah, dengan senang hati saya akan membantumu, tukas Kiai Gufron. Tetapi, satu hal yang harus menjadi perhatianmu, agar dirimu serta istri dan anak-anakmu terhindar dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit, lanjut Kiai Gufron. Apa itu Kiai? Tanya Hardi dengan penuh antusias. Jangan sekali-kali engkau menerima pemberian dari kakekmu berupa apapun, kata Kiai Gufron kepada Hardi serius. Jika engkau atau siapapun dari istri dan anak-anakmu sampai menerima pemberiannya, maka nasibnya akan sama seperti yang kamu lihat tadi. Jangan sampai keluargamu jadi budak demit Gunung Ringgit, seperti yang terjadi pada almarhumah ibumu dan almarhum adik serta kakak iparmu, kata Kiai Gufron mewanti-wanti. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Nantikanlah kisah-kisah selanjutnya di video mendatang.